selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mario Apriliano Sala, mahasiswa jurusan Teknik Informatika dengan NIM 4112411115. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan penyelesaian soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Matematika Diskrit. Presentasi ini akan mencakup 3 topik utama, yaitu analisis kombinatorial, di mana kita akan memecah perbedaan antara permutasi dan kombinasi, lalu teori graf, dan juga kita akan menganalisis tentang algoritma DFS atau Depth First Search untuk pencarian jalur terpendek pada graf berbobot. Baik, mari kita langsung masuk ke pembahasan soal. Soal pertama adalah jelaskan perbedaan mendasar antara kombinasi dan permutasi, berikan masing-masing satu contoh soal dan penyelesaiannya. Soal pertama meminta kita menjelaskan perbedaan mendasar antara permutasi dan kombinasi, beserta contoh kasusnya. Banyak yang sering tertukar di sini. Padahal kuncinya ada pada satu kata, urutan atau order. Permutasi digunakan ketika urutan elemen sangat diperhatikan. Artinya, susunan AB itu dianggap berbeda dengan BA. Logika ini biasanya kita pakai saat menyusun ranking, jabatan, atau kode sandi. Sebaliknya, kombinasi digunakan ketika urutan tidak diperhatikan. AB dianggap sama dengan BA, yang penting adalah siapa yang terpilih, bukan urutannya yang dipilih. Mari kita lihat contoh soal permutasi yang saya buat. Dalam sebuah organisasi yang terdiri dari 5 calon pengurus A, B, C, D, E, akan dipilih seorang ketua dan seorang sekretaris. Ada berapa banyak kemungkinan pasangan pengurus yang dapat terbentuk? Identifikasi masalahnya dapat kita lihat bahwa karena posisi ketua dan sekretaris memiliki hierarki atau peran yang berbeda, maka urutan mereka sangat penting. Jika A ketua dan B sekretaris itu berbeda dengan B ketua dan A sekretaris, maka urutan ini tidak bisa dibalik. Dan urutan ini memiliki urutan yang penting. Di sini kita mengetahui bahwa jumlah total objeknya ada 5. Dan jumlah objek yang dipilihnya ada 2. Ini kita akan memakai rumus dari permutasi. Di mana P 5,2 atau PNR atau P52 sama dengan 5 faktorial dikurang 5 dikurang 2 faktorial. Dengan melakukan rumus ini, kita akan mendapatkan hasil 20. Nah, sekarang bandingkan dengan contoh kombinasi. Kita akan membandingkan dengan contoh kombinasi. Dari 5 siswa A, B, C, D, E, guru akan memilih 2 orang siswa secara acak untuk mengikuti kelompok belajar. Ada berapa banyak kelompok yang mungkin terbentuk? Untuk identifikasi masalahnya, dalam kelompok belajar tidak ada jabatan khusus. Jika A dan B terpilih, itu sama saja dengan B dan A juga terpilih. Jadi misalkan saya satu kelompok dengan teman saya. Jika saya dan teman saya terpilih dalam satu kelompok, tidak masalah urutannya dibalik, maka hasilnya akan tetap sama. Inilah yang kami sebut sebagai kombinasi. Pada bagian ini, jika kita menghitungnya, maka hasil yang kami dapatkan ada 10 kemungkinan kelompok yang terbentuk. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 2. Di sini diberikan studi kasus sebuah jaringan komputer dengan 6 node, yaitu A sampai F. Sebuah jaringan komputer terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung. Setiap komputer bisa dianggap sebagai simpul dan koneksi antar komputer adalah sisi dari graf. Komputer A terhubung ke B dan C, komputer B terhubung ke A, D, dan E, komputer C terhubung ke A dan F, komputer D terhubung ke B, komputer E terhubung ke B dan F, komputer F terhubung ke C dan E. Gambaran graf yang mempresentasikan jaringan komputer ini tentukan apakah gambar graf ini terhubung atau tidak terhubung, dan tentukan apakah graf ini memiliki siklus atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya sudah mencoba untuk membuat grafnya.
Di bagian ini kita bisa melihat bahwa komputer A terhubung ke B dan C, sedangkan komputer B terhubung ke D, A, dan E. Lalu, ada jalur bawah di mana E terhubung ke F, kita bisa lihat, dan F juga kembali terhubung ke C. Perlu diperhatikan, saya menggunakan garis tanpa panah. Karena dalam jaringan komputer fisik, koneksi kabel biasanya bersifat dua arah. Pada analisisnya, kita mengetahui bahwa pertama, apakah graf ini terhubung? Jawabannya adalah ya. Graf disebut terhubung jika ada lintasan dari setiap simpul ke simpul di lainnya. Di gambar ini jelas tidak ada komputer yang terisolasi. Kita bisa kirim data dari ujung D ke ujung F sekalipun lewati jalur B dan E. Kedua, apakah memiliki siklus? Jawabannya ya. Siklus adalah jalur tertutup. Coba kita perhatikan lintasan di tengah ini, di mana dari A ke B, turun ke E, geser ke F, naik ke C, dan kembali ke A. Karena kita bisa kembali ke titik awal tanpa memutar balik jalan yang sama, maka terbukti graf ini mengandung siklus. Pada soal ketiga, temukan jalur terpendek antara node 1 dan 6 menggunakan algoritma mendalam atau depth first search. Baik, untuk menjawab soal nomor 3, penting diingat bahwa DFS bekerja dengan prinsip telusuri sedalam mungkin. Kita tidak boleh asal pilih angka kecil, tapi harus ikuti salah satu cabang sampai mentok, baru kita boleh mundur ke cabang selanjutnya. Kita akan membahas dari jalur pertama, di mana saya akan mulai dari 1 ke 2, lalu masuk ke dalam lewat 4, lalu 5 sampai 6. Hasilnya adalah bobotnya totalnya adalah 25 jika dijumlahkan. Lalu jalur percobaan kedua, kita akan mulai dari rute 1, 2, 5, dan 6. Perhitungan bobotnya adalah 22. Jalur percobaan 3, rutenya 1, 2, 6, total bobotnya adalah 11. Jalur percobaan keempat 1, 4, 5, 6, total bobotnya adalah 10. Jalur percobaan kelima 1, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, perhitungan bobotnya adalah 7 tambah 2 tambah 4 tambah 3, totalnya adalah 16. Dan jalur percobaan ke-6-nya, rutenya 1, 3, 6, total bobotnya adalah 19. Maka hasil yang didapatkan adalah kesimpulan yang jalur terpendek dari node 1 ke node 6 menggunakan algoritma DFS adalah jalur 1, 4, 5, 6 dengan total bobotnya 10. Oke. Demikianlah presentasi jawaban lengkap untuk UAS Matematika Diskrit ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman yang mungkin menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.